Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ketakutan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup manusia. Siapapun kita, tidak ada yang tidak memiliki rasa takut, karena memang banyak hal yang membuat orang mengalami ketakutan. Abram baru saja dengan gagah mengalahkan Kedorlaomer dan 3 orang raja yang bersekutu dengan dia mengalahkan Sodom dan Gomora serta 5 raja lainnya. Dalam sebuah pertempuran, Abram gagah dalam Kejadian pasal 14. Tetapi kegagahan dari Abram itu kelihatannya tidak terlihat ketika ayat selanjutnya atau pasal selanjutnya di Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat ini merupakan ayat pertama perkataan jangan takut dalam Alkitab, yang selanjutnya ayat-ayat jangan takut akan saya kumpas dalam channel Agus Sunario. Paling tidak, ada 2 alasan kenapa Allah berfirman seperti ini dalam kondisi Abraham. Yang pertama, bisa saja Abram khawatir akan serangan balasan Kedorlaomer karena Abram cuma memiliki 318 pasukan. Bayangin dengan Kedorlaomer dengan 3 orang raja sekutunya. Meskipun mereka kalah dalam peperangan Kejadian pasal 14, tapi mereka masih memiliki rakyat yang tentu besar karena mereka terdiri dari 4 wilayah atau 4 kerajaan. Tetapi ketika itulah Allah berkata, jangan takut Abram, akulah perisaimu. Artinya bahwa kemenangan atas Kedorlaomer bukanlah kemenangan Abram semata, melainkan karena Allah yang menjadi perisai dari Abraham. Yang kedua yang mungkin lebih menggelisahkan Abram adalah karena pada saat itu Abram belum juga memiliki keturunan. Padahal semenjak usia 75 tahun Abram diberikan janji akan memiliki keturunan. Bahkan kemudian Abram berkata, Elieserlah yang akan menjadi pewarisku. Namun Allah dengan tegas menolak proposal Abram itu dengan mengatakan, keturunanmu dari Sarailah yang akan menjadi ahli warismu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, kegelisahan Abraham tentu sangat beralasan. Abram rela meninggalkan tanah leluhurnya demi melakukan panggilan Allah ini. Namun sampai saat itu Abram belum menerima janji Allah. Mungkin kalau bicara masalah tanah, bisa saja Abram merasa memiliki tanah itu, tetapi seandainya dia tidak memiliki keturunan, bagaimana mungkin janji Allah bahwa tanah perjanjian adalah tanah miliknya turun-temurun itu bisa terjadi? Sekali lagi, takut adalah bagian manusiawi. Tetapi ketakutan yang berlebihan akan menghilangkan iman dan imun. Secara spiritual, ketakutan bisa menghilangkan iman kepada Allah. Ketakutan membuat pandangan kita keliru sehingga bayangan ketakutan sangat mungkin mengalahkan percaya kita kepada Tuhan. Ketika iman kita lumpuh, maka pengharapan juga akan hilang. Bukankah ini yang terjadi dengan Saul? Saul dijanjikan menjadi raja dan kerajaannya kokoh, tetapi ketika dia berhadapan dengan orang Filistin dalam 1 Samuel pasal 13, dalam kondisi terjepit, rakyat meninggalkan dia. Samuel yang katanya mau datang dalam waktu 7 hari ternyata juga tidak hadir. Maka kemudian Saul mengambil sebuah keputusan untuk membakar korban yang seharusnya menjadi bagian dari imam. Itu yang membuat Saul mengalami kesalahan dan kemudian ditolak menjadi raja. Hal yang sama, ketakutan pernah membuat murid-murid Kristus kembali ke pekerjaannya semula. Sehingga ketika pengharapan akan kerajaan Mesias hilang bersama dengan kematian Kristus, maka mereka juga kehilangan pengharapan akan panggilan mereka. Ketakutan berlebihan
tentu akan menurunkan imun, karena sebab ketika stres dan panik, tubuh akan melepaskan kortisol ke aliran darah. Dan dalam kondisi seperti itu, maka bisa menekan sistem imun pada tubuh dan membuat tubuh menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Allah yang memanggil Abram, Allah juga yang memperlengkapi kita, memperlengkapi saudara. Allah memberikan tugas kepada kita masing-masing ketika kita dilahirkan ke dunia ini. Jika saat ini apa yang Anda lihat, Bapak Ibu lihat di sekeliling kita kelihatannya tidak memungkinkan dan tidak seperti yang kita harapkan, jangan takut. Bangkitkan iman saudara. Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam masa sulit yang mungkin saja Bapak dan Ibu hadapi hari ini, percayalah bahwa Allah atau bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Kiranya kita semua dapat menyelesaikan seluruh panggilan dengan penuh harapan. Baik, Bapak Ibu, dalam beberapa hari ini saya akan berbicara secara berurut ayat yang mengatakan jangan takut ini. Tetap di dalam channel yang sama setiap harinya, channel Agus Sunaryo. Kita akan kupas tuntas tentang jangan takut ini sehingga hidup kita tidak dikuasai ketakutan. Selamat berjuang menjadi orang yang kuat. Tuhan memberkati.